Wan Er? Wan Er, apa yang kamu lakukan? Wan Er Yong. Wan Er. Wan Er berhenti membuat ulah. Keterlaluan. Apa yang kamu anggap dari kediaman Menteri Besar negara ini? Itu kecelakaan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Menteri Besar negara ini kesalahan saya. Tolong jangan salahkan Menteri Besar Pekerjaan. Yan Wan. Saya mengizinkan kamu tinggal di sini. Karena kamu patuh. Sebagai putri Gubernur Yan. Dan saya, bahkan memperlakukanmu seperti anak sendiri. Saya tidak menyangka kamu bisa begitu tidak tahu malu. Dan memiliki perilaku yang tidak pantas. Bagaimana saya bisa memaafkanmu? Menteri Besar Negara, tolong maafkan saya. Saya menyesali tindakan saya. Dan kamu. Saya telah mempertunangkan King Suo denganmu. Daripada menyayanginya. Di sini kamu malah berperilaku tidak senonoh. Bagaimana kamu akan menjelaskan dirimu? Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahan saya. Kamu bisa menghukum saya sesukamu. Kamu membuat saya dalam posisi sulit. Banyak yang melihat apa yang terjadi tadi. Bahkan jika saya memberikan perintah ketat untuk tidak membocorkan masalah ini, hal ini akan tetap tersebar. Bagaimana dia bisa menikah dengan orang lain setelah ini? Bagaimana Gubernur Yan dan saya bisa menghadapi yang lain? Memang kesalahan saya hari ini. Tapi kamu bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Saya akan melakukan apa yang kamu katakan. Tidak apa-apa. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu. Anggap saja dia sebagai nyonya kediaman Menteri Besar Pekerjaan. Dengan begitu saya bisa menjelaskan kepada Gubernur Yan. Bagaimana dengan King Suo? Dia keponakan saya. Apakah dia berani menentang saya? Yong, kamu cukup berani untuk melangkahi batas. Mengapa kamu hanya khawatir tentang King Suo sekarang? Terima kasih telah memberikan saya pernikahan ini. Terima kasih Menteri Besar Negara telah memberikan pernikahan ini. Wan Er bangun. Bukan enak ya bisa begini terang-terangan? Aku udah ngelakuin hal hebat lagi. Dan itu bikin aku senang. Lo benar. Wan Er, aku nggak bisa biarin lo tinggal di sini lagi. Bawa barang-barang lo, dan pergi ke kediaman Menteri Pekerjaan. Dia bakal ke kediaman Menteri Pekerjaan sekarang? Kalau dia nggak pergi sekarang, apa lo mau nunggu skandal lain terjadi? Udah diputusin deh. Yan Wan bakal ke kediaman Menteri Pekerjaan. Sementara aku bakal pilih hari baik. Buat pernikahan. Aku yang bakal mutusin. Dan kasih penjelasan ke Gubernur Yan. Terima kasih Menteri Negara. Dengan lo yang ngurus. Itu kehormatan besar buat keluarga Yan. Nih. Menteri Pekerjaan emang plin-plan. Aku nggak nyangka dia bakal setuju. Lo aja yang nggak ngerti. Menteri Pekerjaan udah lama tertarik sama Nona Yan. Beneran? Aku nggak ngeliat kayak gitu. Menteri Pekerjaan nggak sesederhana itu. Dia mikirin apa sih? Nggak penting apa yang dia pikir. Dia nggak bisa kabur dari genggamanku. Yang lo kesel ya? Itu salahku. Karena Menteri Negara marahin lo? Yang enggak, Yong. Lo beneran suka banget sama aku? Langit bisa buktiin cintaku ke lo. Mending lo pikir-pikir dulu. Setelah lo masuk kediaman Menteri Pekerjaan, jangan mikirin buat pergi. Kalau lo mau pergi. Enggak, aku enggak bakal pergi. Aku cuma pengen sama lo. Lewat suka dan duka. Jarang lo ngelakuin ini buat aku.
Lo bakal tahu sebentar lagi kalau kediaman Menteri Pekerjaan bagus atau enggak. Yong, aku bakal akur sama King Suo. Aku nggak bakal bikin susah lo. Nyonya, lo mimpi buruk lagi ya? Jam berapa sekarang? Nyonya sudah lewat jam 7 malam. Lapar tidak? Aku ingin keluar jalan-jalan. Kakimu masih terluka. Tidak apa-apa, aku hanya ingin menghirup udara segar. Aku tidak akan meminta maafmu. Aku hanya ingin mencari tahu kebenarannya. Yong dan aku pasti akan menghadapi kebenaran bersamamu. Bagaimana menurutmu? Ingat apa yang ku katakan. Tujuan terbesar dalam hidup adalah bertahan hidup. Jika kita bahkan tidak bisa bertahan hidup, tidak akan ada bedanya antara benar atau salah, cinta atau kebencian. Yong, King Suo ada di sana. Yang Mulia. Yang Mulia sudah kembali. Ayo pergi. King Suo, apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Kakimu terluka. Mengapa kamu keluar pada jam seperti ini? King Suo, sudah lama kita tidak bertemu. Tidakkah kamu merindukanku sama sekali? Aku punya kabar baik untuk dibagikan. Menteri Besar telah memutuskan untuk menikahkan aku dengan Yong. Apa yang mulia? Mengapa beraninya kamu, sebagai pelayan, meninggikan suaramu kepada Menteri Besar? Siang di sini agak dingin. Mari kita kembali ke dalam. Ya, Nyonya. King Suo. Sudah cukup. Yong, aku hanya ingin berbicara dengan King Suo. Yong. Minum dan bernyanyi, berapa lama hidup seorang pria? Kupikir hanya orang yang harus bersembunyi. Seperti aku yang akan merasa tertekan. Tidak kusangka kamu juga begitu. Kamu datang tepat waktu, minumlah bersamaku. Jika kita minum lebih banyak, kita akan merasa lebih baik setelah bangun. Tapi jika cintanya dalam, aku khawatir kamu tidak akan menemukan obatnya di dunia ini. Kamu terlalu banyak mengomel belakangan ini. Mereka bilang kekhawatiran mengaburkan penilaianmu. Kalau aku tidak peduli, aku akan susah tidur dan makan. Kalau kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Aku cuma tidak mengerti. Kenapa kamu tidak memberitahu King Suo bahwa kamu yang memintaku untuk menyelamatkannya dari pavilion Ling Xiao? Kenapa kita harus membuka hubungan kita karena seorang wanita? Apakah ini berarti kamu tidak mempercayainya? Hati wanita memang sulit dimengerti. Wu Chen, aku bisa melihat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk Yao besar? Kalau kamu bisa melakukannya, berarti aku juga bisa. Yuan Hu dan Miao Win sudah lama bekerja sama. Ini adalah rencana Miao Win untuk mengirim Yan Wan ke kediaman Menteri Pekerjaan Besar. Dia sudah mendapatkan pedang kesedihan. Sekarang dia mengejar orb jiwa. Mereka pasti sangat khawatir.
bahwa mereka menanam siapapun di kediaman ini dengan segala cara. Untungnya aku punya cara untuk menghadapi wanita. Aku harus mengandalkanmu untuk kediaman Menteri Negara Besar. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang perlu aku beritahukan padamu. Nyonya Yuan, istri Menteri Negara Besar, telah hilang hampir sebulan. Katanya dia pulang untuk mengunjungi kerabatnya. Aku mengirim seseorang untuk mengawasi dalam waktu lama, tapi dia tidak terlihat dimanapun. Aku khawatir ada sesuatu yang aneh tentang ini. Aku sudah merasa lebih baik sekarang. Kamu tidak perlu repot-repot merawatku. Itu sesuatu yang seharusnya aku lakukan. Mana Changgong? Changgong sudah merawatmu tanpa istirahat. Aku khawatir dia mungkin akan pingsan. Jadi aku berbohong padanya bahwa kamu sedang tidur. Untuk membiarkannya beristirahat. Siapa yang menyangka dia pergi ke dapur untuk membuat sup ginseng untukmu? Nyonya, kamu tidak akan menyalahkanku karena ikut campur, kan? Tentu saja tidak. Aku bisa melihat kamu memperlakukan aku dengan baik. Aku juga bisa melihat betapa baiknya kamu memperlakukan Changgong. Luoyun, aku pikir dia sudah mulai melihat sisi baikmu. Kamu perlu memanfaatkan kesempatan ini. Aku akan terima kasih atas sarannya, Nyonya. Nyonya coba cicipi. Hati-hati. Bukan ini. Ini cincin lian. Nyonya, aku tidak mengerti. Ini barang berharga Changgong. Mulai sekarang, simpan cincin ini bersamamu. Aku? Ini hal yang sangat penting. Kamu adalah calon permaisuri pangeran. Wajar saja kamu menyimpan barang berharga Changgong. Ingat, jangan biarkan Changgong melihat cincin ini, agar dia tidak sedih. Baiklah. Gadis baik, sekarang ingat. Apapun yang terjadi, Changgong akan selalu menjadi milikmu. Apakah Changgong bisa menghilangkan diskriminasi keluarga Kerajaan suatu hari nanti dan menjadi penguasa dunia? Tergantung padamu. Nyonya. Baiklah, aku berhenti di sini. Pergi dan periksa Changgong. Dia tidak tahu cara membuat sup ginseng. Pergi dan bantu dia. Baiklah, aku pamit kalau begitu. Jaga Nyonya, ya Nona. Nyonya, Feng Er, tuangkan aku teh, ya. Nona Luoyun, kenapa kamu di sini? Di mana Changgong? Sudah lama sejak Yang Mulia pergi. Bukankah dia bilang ingin membuat sup ginseng? Kenapa dia pergi? Kemana Changgong pergi? Aku tidak terlalu yakin. Seorang penjaga memberi Yang Mulia pesan tadi. Kemudian Yang Mulia meninggalkan istana dengan tradisi kisah. Apakah itu informasi militer? Changgong tidak pernah khawatir tentang situasi militer sebelumnya. Ini buruk. Para dukun ini hanya tahu bahwa aku terluka parah. Mereka tidak menyangka bahwa aku adalah ahli dalam pengobatan. Mereka bahkan tidak bisa tahu bahwa aku hanya berpura-pura terluka. Kenapa Luoyun belum kembali? Sepertinya dia pergi keluar dengan Changgong untuk bersenang-senang. Aku lega melihat betapa mereka saling mencintai. Jiao ada di sini. Sesuatu terjadi di Great Yo. Yuan Qingsuo, kamu benar-benar kembali ke kediaman Menteri Pekerjaan Besar. Apakah kamu benar-benar bersedia melakukan apapun untuk Zhuge Wusue? Atau apakah kamu membuat masalah lagi?
Yuan Qingsuo, wanita seperti apa kamu? Apakah semua yang kamu lakukan untukku palsu? Yang mulia di sini tidak aman. Pergi ke kedaian mencari pekerjaan besar. Tidak, aku ingin bersamamu meski harus mati. Lian, maafkan aku. Aku seharusnya tidak memberikan cincin berhargamu kepada orang lain. Aku akan mengambil kembali apa yang paling berharga bagimu dan bagiku. Yuan Qingsuo, kamu harus menjelaskan dirimu. Haruskah aku memberitahunya? Luoyun, Changgong, mengapa kamu di sini? apakah kamu sedang tidak mood? Apakah itu ibu? Ya, Nyonya menyuruhku mencarimu. Jangan-jangan ibu kambuh lagi. Tidak. Nyonya ingin aku tetap di sisimu. Changgong, mari kita kembali. Yang mulia, Nyonya hilang. Dia hanya meninggalkan surat ini. Changgong, aku baik-baik saja sekarang. Melihat kamu dan Luoyun saling mencintai, harapanku telah terpenuhi. Aku perlu menemukan tempat yang tenang untuk memulihkan diri. Jadi aku akan pergi untuk sementara. Jangan khawatir tentang aku. Non, ada apa dengan yang mulia? Apa sakit? Tidak sakit, jangan menangis. Kalau ibu melihatmu menangis, dia akan menghukummu lagi. Mengapa mereka selalu mengganggumu? Bukankah kamu juga seorang pangeran? Mengapa mereka hanya memukulmu? Jika aku terlihat galak, mungkin mereka tidak akan memukulku lagi, seperti ini. Itu terlihat seperti anak babi. Jadi kamu sudah selesai menangis. Kemana kamu membawaku? Lihat itu tempatnya. Gunung salju. Bagaimana kamu menemukannya? Ketika aku mendaki gunung salju 2 hari lalu. Aku melihat jenis bunga tertentu. Aku ingin memetiknya untukmu. Tapi bunga itu layu sebelum aku mencapai kaki gunung. Sepertinya bunga-bunga itu tidak bisa meninggalkan gunung. Apa nama bunga-bunga itu? Aku juga tidak tahu. Bunga-bunga ini mirip dengan bunga jieo. Bagaimana kalau kita menyebutnya bunga jieo juga? Orang-orang selalu bilang tidak ada yang lebih baik daripada menyelesaikan kekhawatiran. Kenapa kita tidak menyebutnya bunga wuyo? Baiklah, kita sebut saja bunga wuyo. Lain kali aku akan membawamu ke sana dan menunjukkan bunga wuyo padamu. Baiklah. Momo, aku punya hadiah untukmu. Dengan ini, kau akan bahagia. Tanpa kekhawatiran. Kau akan terlihat berwibawa begini. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. Apa ini? Kamu lihat ini. Zirah emas ilahi. Lian, meskipun ini untukmu, aku butuh beberapa jawaban. Aku harus mendapatkan jawabanku.
Baginda benar. Hidup adalah hal yang paling sulit dilakukan. Aku tidak bisa mati seperti ini, apalagi mati dalam kebingungan. Aku harus mencari tahu tentang asal-usulku dan apa yang terjadi di Jiangling. Nyonya, apakah kamu sudah bangun? Kamu terlihat lebih baik hari ini. Kamu tahu kamu membuatku takut ketika kamu kembali ke kediaman Menteri Besar Pekerjaan. Baginda memang luar biasa. Kamu merasa lebih baik setelah Baginda mengunjungimu. Bisiang, di mana kamu menempatkan Menteri Besar Pekerjaan? Dengan mengatakan itu, Nona Yan, aku yang akan melakukannya. Kamu terlihat sangat lelah akhir-akhir ini. Rambutmu juga banyak yang rontok. Kamu bahkan memiliki kerutan di wajahmu. King Suo, kamu tidak boleh menyerah pada dirimu sendiri. Jika kamu terlihat lesu dan berantakan, suamimu akan merendahkanmu. Bukan salahmu bagaimanapun juga. Kamu telah melalui perjalanan panjang yang penuh bahaya. Untuk kekasihmu, dia ternyata adalah kekasih yang tidak setia. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi. Bagaimana kamu tidak terlihat lesu dan sedih setelah ditinggalkan? Jika Yong memperlakukan saya seperti ini, saya lebih baik mati saja. Nonyan, biarkan saya yang melakukannya. Anda mungkin peduli pada Nyonya, tapi Anda bertindak seperti musuh Nyonya dan datang ke sini untuk membuat masalah dengan sengaja. Beraninya kamu. Kamu sangat ingin menjilat Nyonyamu, sehingga berbicara sembarangan tanpa tahu tempatmu. Yan Wan, saya adalah Nyonya kediaman Menteri Besar Pekerjaan. Siapa kamu untuk mendisiplinkannya ketika kamu belum resmi menikah? Bahkan jika kamu menikah ke kediaman Menteri Besar Pekerjaan. Jangan lupa ada hierarki di sini. Yuan King Suo. Saya datang ke sini untuk mencari suami kita. Kenapa? Dia tidak di sini? Apakah dia tidak datang ke sini tadi malam? Atau dia kehilangan minat padamu? Itu sebabnya saya punya kesempatan untuk menikah ke rumah tangga ini. Kediaman Menteri Besar Pekerjaan tidak kekurangan wanita. Denganmu di sini, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi kamu lebih baik ingat untuk memainkan peranmu sebagai Nyonya. Semua orang bisa hidup damai jika kamu tidak membuat masalah. Jika kamu ingin mencari masalah, lebih baik kamu ingat apakah kamu mampu melakukannya. Yuan King Suo. Yang Ya, Yang Mulia. King Suo sudah bangun. Dia juga terlihat lebih baik sekarang. Kamu terlihat baik hari ini, saya tidak sempat memberitahumu kemarin. Menteri Besar Negara memberikan Wan Er sebagai nyonyaku. Kamu akan menjadi keluarga sekarang. Dan rukunlah. Tentu. King Suo dan saya sudah lama berteman baik. King Suo. Apa kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Selamat. King Suo adalah orang yang murah hati. Bagaimana mungkin dia tidak tahu perasaan Yong? Lain kali kita berdua akan melayani Yong dengan baik. Kamu benar. Kamu harus merawat Menteri Pekerjaan Umum dengan baik. Aku akan menyerahkannya padamu. Hati-hati. Tuan, kami telah menyiapkan semua bahan makanan sesuai daftar. Tapi rempah-rempah dari wilayah barat baru akan tiba bulan depan. Bulan depan. Kita punya 7 hari lagi sebelum ulang tahun Yang Mulia. Baginda Raja dan Menteri Negara akan datang. Kita butuh rempah-rempah itu. Pastikan rempah-rempah itu tiba dalam 5 hari. Baik, Tuan. Apa ini? Tidak ada, kamu akan merusak semua hal baik. Mengapa kamu tidak mau membiarkanku melihatnya jika tidak ada? Apa kamu menyembunyikan barang selundupan? Bisiang, di mana aku bisa menemukan barang selundupan? Berhenti membuat masalah di sini. Pergi sana. Dari semua hal, kamu harus bersikap galak seperti Nona Yan. Dia bersikap sombong.
Hanya karena Yang Mulia berada di pihaknya. Jika rempah-rempah tidak tiba sebelum ulang tahun Yang Mulia, aku ingin melihat apakah kamu masih bisa segalak ini. Berhenti di situ. Apa? Tidak ada pergi saja. Mengapa kamu memanggilku tanpa alasan? Kamu membuatku takut. Nyonya diintimidasi oleh Yanwan, dan aku diintimidasi olehmu. Nyonya dan aku memang malang. Nyonya. Nyonya. Salam Nyonya Yuan. King Suo, aku dengar. Menteri Pekerjaan Umum akan menikahi Yanwan. Jadi aku buru-buru kembali dari Suizhou. Kamu baik-baik saja. King Suo. Siapa yang dia nikahi tidak ada hubungannya denganku. Kamu mengatakannya karena kesal. Bagaimanapun dia suamimu. Lupakan saja reputasi Yong yang dikenal hidup bermoral buruk. Sekarang dia menikahi Yanwan kembali ke sini. Yanwan adalah pembuat onar. Kamu akan menghadapi masalah tanpa akhir setelah ini. Aku tahu kamu sedih. Tapi pamanmu pasti punya alasan untuk menyetujui pernikahan itu. Aku tidak pernah ingin menjadi nyonya di kediaman Menteri Pekerjaan Utama, apalagi memperebutkan kasih sayang. Aku tidak ingin membuang energiku untuk itu. King Suo, kamu adalah keponakanku. Jika ada yang mengganggumu, atau jika kamu merasa diperlakukan tidak adil, kamu harus memberitahuku. Aku akan membantumu. Terima kasih, Bibi. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memberitahuku di mana aku dilahirkan? Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Tidak ada apa-apa. Aku bertemu seseorang dari Jiangling sebelumnya. Aku merasa logat daerah mereka sangat familiar. Masalahnya aku kehilangan ingatanku, dan aku bahkan tidak tahu di mana aku dilahirkan. Tapi mengapa aku merasa logat daerah Jiangling itu akrab dan dekat? Jadi aku ingin bertanya padamu tentang itu. Kamu dilahirkan di Suizhou. Setelah orang tuamu meninggal. Aku membayar seseorang untuk membesarkanmu. Mungkin perawat yang merawatmu berasal dari Jiangling. Itulah mengapa kamu merasa logat daerah Jiangling itu akrab. Terima kasih, Bibi. Kamu tumbuh dengan kesialan. Kamu mungkin telah menikah ke kedaiman Menteri Pekerjaan Utama. Tapi kamu telah sibuk tanpa kedamaian. Jangan lupa apa yang kukatakan. Setelah berkelana, kau akhirnya kembali ke kedaiman Menteri Pekerjaan Utama. Kamu tidak boleh kehilangan kesabaran lagi. Tinggallah di kediaman Menteri Pekerjaan Utama. Dan nikmati hidupmu. Tuan. Tuan tolong biarkan Changgong dan aku bersama. Kita akan membicarakannya setelah kamu menemukan Soul Orb. Ya Tuan. Mengapa wangian ini? Ingatkah kamu dengan gambar ini? Ini nyata atau mimpi? King Suo, ada apa? Bibi, parfum apa yang kamu pakai? Ketika aku mencium aroma ini, aku merasa sangat familiar dengannya. Gadis bodoh, kamu benar-benar kehilangan ingatanmu. Tentu saja kamu familiar dengan aromaku. Kamu benar tentang itu. Ketika aku mencium aroma ini, aku merasa hangat di dalam. Bisakah kamu memberitahuku resepnya? Aku tidak tahu apa resepnya. Aku hanya tahu itu dibuat dari sejenis bunga liar di tanah air kita. Jika kamu menyukainya, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkannya untukmu. Terima kasih, Bibi. Dia bahkan belum menikah ke keluarga ini. Tidak tahu malu. Salam hormat Nyonya Yuan. Salam hormat Nyonya Yuan dan King Suo. Kalian memang pasangan yang serasi.
Tidak heran Menteri Negara memberikan pernikahan ini. Bibi, aku akan pergi dulu. Silakan. Nyonya hati-hati jalannya. Yong, aku sudah menyiapkan hadiah. Untukmu dan Waner. Aku berharap kalian hidup bahagia. Terima kasih Nyonya Yuan. Nyonya, kamu baru saja sembuh. Tapi kamu berjalan jauh dari kediaman Menteri Pekerjaan Umum ke Istana Kekaisaran. Mengapa kita tidak kembali dan beristirahat? Salam hormat yang mulia. King Suo, aku dengar. Kamu suka kuda. Bisakah kamu memberitahuku pendapatmu tentang kuda ini? Itu memiliki telinga yang lurus, hidung yang lebar, dan keempat kakinya kuat. Itu memiliki bulu berwarna murni dengan temperamen yang luar biasa. Yang mulia, itu kuda yang bagus. Itu kuda terbaik kedua yang pernah aku lihat. King Suo, ada apa? Tidak ada. Aku tahu kamu sedang mengalami masa sulit. Jangan dipendam sendiri. Kamu bisa cerita padaku. Kamu akan merasa lebih baik setelah berbagi perasaanmu denganku. Yang mulia, aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan akhir-akhir ini. Aku tidak suka seperti ini. Tapi Aku mengerti perasaanmu. Terkadang kita berjalan dan tiba-tiba berada di tempat yang tidak dikenal. Kita sepertinya kehilangan arah dan harapan kita. Tapi jalan itu ada. Kita hanya tidak menyadarinya, itu saja. Tenang saja King Suo. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu kehilangan harapan. Selama kamu masih punya harapan, kamu pasti akan menemukan kebenaran suatu hari nanti. banyak kekhawatiran dan konflik dalam urusan negara. Yang mulia, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku gagal melindungimu dengan baik. Kalau bukan karena perhatianmu, aku tidak akan bertahan sampai hari ini. Dari hari ini, aku akan menjadi diriku yang dulu lagi. Aku tidak akan merasa buruk menghindarinya, atau membiarkan hal-hal berlarut-larut. Aku tidak akan membiarkan kepercayaan dan perhatianmu padaku sia-sia. Jadi aku tidak akan menjalani hidupku dengan sia-sia. Inilah Miss King Suo yang ku kenal. Yang mulia, aku punya rencana. Apa itu? Yang mulia, aku ingin pergi ke Institut Historiografi. Apakah kamu mengizinkanku? Apakah kamu berencana memeriksa catatan kasus di kota Jiangling? Benar, daripada hanya duduk dan menunggu. Mengapa tidak mengambil tindakan? Kamu memang wanita yang cerdas. Aku tahu. Kau akan bangkit kembali. Apakah itu berarti kamu akan mengizinkanku? Kamu bisa pergi tanpa khawatir. Katakan saja itu perintahku. Mereka pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Terima kasih yang mulia. Kuda ini. Kuda ini untukmu. Apakah kamu menyukainya? Ya. Sepertinya aku tidak salah memilih hadiah. Nyonya, saya menemukan lebih banyak. Saya bahkan membawa gulungan dari dinasti Qin. Bawa ini pergi dan tinggalkan dua ini di sini.
Saya harus mengembalikan ini? Tentu saja kamu harus mengembalikannya. Kamu harus mengembalikannya ke tempat kamu mengambilnya. Pastikan untuk meletakkannya di tempat yang tepat. Pejabat Lu ada begitu banyak. Apa yang kamu anggap sebagai institut sejarah? Ingat, kamu hanya bisa membaca semua buku di sini. Kamu tidak bisa membawanya keluar dari institut sejarah. Ada begitu banyak dari mereka. Kapan kita bisa selesai membaca semua ini? Menurut saya, itu akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Pergi saja. Bukankah ini yang Nyonya cari? Mengapa semua hal yang tercatat di sini tentang pertempuran? Ini sangat berbeda dengan yang saya ingat. Nona, apakah kamu tidak enak badan? Pejabat Luo, saya baik-baik saja. Tapi apakah ini satu-satunya catatan yang kamu miliki tentang Jiangling? Saya bukan editor di sini. Saya hanya membersihkan dan melestarikan teks-teks sejarah ini itu saja. Nona, catatan seperti apa tentang Jiangling yang ingin kamu temukan? Saya juga tidak tahu. Kamu tidak tahu? Saya hanya tahu Kaisar Wen membunuh banyak orang dalam ekspedisinya ke Jiangling. Nona, perang adalah urusan kelas penguasa. Setiap kali ada perang, selalu rakyat yang menderita. Kamu benar. Keselamatan rakyat bergantung pada belas kasihan kelas penguasa. Pejabat Luo, apakah kamu tahu jika rakyat dibantai selama ekspedisi Kaisar Wen ke Jiangling? Benar jika kamu tidak mengungkitnya. Saya tidak akan ingat bahwa ada tempat bernama kota Baishui, sekitar 40 li dari Jiangling. Itu mungkin berada dalam wilayah Jiangling, tetapi tidak ada garnisun Wei yang ditempatkan di sana. Kaisar Wen memimpin pasukan dan membunuh semua orang di sana. Kota Baishui, tapi kenapa? Niat kaisar tidak bisa diprediksi. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan raja? Nona, kamu harus berhenti menanyakan ini. Tapi ini masalah yang sangat penting. Kenapa tidak ada catatan sejarah tentang itu? Aku takut aku tidak dalam keadaan pikiran yang benar dan mengingatnya dengan salah. Pejabat Luo, ini menyangkut asal-usulku. Tolong jelaskan padaku. Nona Kingsuo, aku sudah tua. Aku benar-benar mengingatnya dengan salah. Pejabat Luo, jika tidak nyaman bagimu untuk memberitahuku, kamu bisa saja memberitahuku siapa yang ikut ekspedisi dengan Kaisar Wen. Aku bersumpah tidak akan memberitahu siapapun tentang itu. Tapi, Pejabat Luo, ini menyangkut ketidakbersalahan keluargaku. Tolong bantu aku. Benar, Pejabat Luo. Beritahu saja dia. Aku akan berlutut jika kamu mau. tolong jangan berlutut, Nona. Nona, aku tidak dalam keadaan pikiran yang benar. Anggap saja apa yang kukatakan sebagai kata-kata kosong. Baiklah. Jabatan orang yang mengikuti Kaisar Wen dulu, sekarang memegang jabatan Kaisar Wen dulu. Lalu apa jabatan Kaisar Wen saat itu? Pejabat Luo. Di mana pejabat Luo? Aku tidak percaya padanya. Dia sudah tua tapi larinya cukup cepat. Dia pasti punya kesulitannya. Ayo pergi. Petugas Jin. Pejabat Luo. Terima kasih. Tidak apa-apa. Terima kasih petugas Jin.
Di siang, pejabat Luo berkata, orang yang mengikuti Kaisar Wen dalam ekspedisi memegang jabatan yang sama yang dimiliki Kaisar Wen saat itu. Akan selesai jika kita bertanya tentang jabatan resmi Kaisar Wen pada saat itu. Kota Baishui? Tidak heran tempat yang kuingat di mana orang tuaku dibunuh tidak terlihat seperti kota seperti Jiangling. Itu kesalahan Zhuge Wusui yang menyesatkanku. Sayang sekali kita tidak menemukan catatan apapun tentang kota Baishui di Institut Historiografi. Kita masih tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Nyonya lihat apa yang kubawa di sini. Yang ini kebetulan tentang kota Baishui. Biarkan aku melihatnya. Di siang bagaimana bisa kau mencuri buku? Nyonya, aku hanya tidak ingin Nyonya terlalu lelah di sana. Kerja bagus. Bukan itu, Mei? Salam hormat, Nyonya. Mei. Nyonya ini Mei. Dia dari kampung halamanku dan sudah lama tinggal di istana. Jika Nyonya membutuhkan bantuan, Nyonya bisa bertanya pada Mei. Aku akan membutuhkan bantuanmu di masa depan. Di siang mari kita kembali. Nyonya tolong jangan belok kanan setelah senja. Kenapa? Nyonya tidak tahu aturan istana. Tempat itu adalah tempat para dayang membuat persembahan untuk Nona Yizhu. Yizu? Dia adalah seorang dayang, tapi bukan dari dinasti ini. Dia adalah dayang dari dinasti Qin. Dayang dari dinasti Qin? Adik perempuan Chen Ji, Duan Muisu, mencuri orb jiwa. Jadi kau tahu Yizu? Mei, apa lagi yang kau tahu? Dikatakan Yizhu mencuri orb jiwa kunci istana Tianluo. Aku juga mendengar dari para pendahulu, keturunan Yizhu hidup menyendiri di selatan untuk menghindari pengejaran Kaisar pertama Qin. Mereka mengatakan hanya klan Duanmu yang bisa membedakan orb jiwa yang asli. Apa? Itu yang mereka katakan. Aku tidak yakin apakah itu benar. Para dayang mengagumi keberanian Yizhu, jadi mereka akan mengadakan upacara peringatan untuk Nona Yizhu di bawah pohon. Lalu apakah kamu tahu sesuatu tentang bola jiwa dan keturunan dari klan Duanmu di mana mereka tinggal di selatan? Semua ini hanya kabar burung. Saya tidak yakin tentang sisanya. Itu menakutkan. Nyonya, kita harus pergi sekarang. Mei, jika kamu ingat sesuatu, tolong beritahu saya melalui bisiang. Ya, saya akan patuh. Matahari sudah terbenam. Nyonya, ayo pergi. King Suo tidak bisa dipercaya. Mengapa dia pergi ke istana setiap hari? Apakah makanan di rumah tidak sebaik yang di istana? Makan saja. King Suo, nafsu makanmu hari ini bagus. Ngomong-ngomong, saya punya kabar baik untukmu. Menteri Besar telah memutuskan untuk mengadakan pernikahan saya dengan Yong pada hari ulang tahun Yong, yang 7 hari lagi. Saya harap kamu tidak terlalu banyak berpikir. Menteri Besar bilang tidak ada bedanya untuk mengadakannya cepat atau lambat. Jadi dia memilih hari ulang tahun Yong agar semua orang bisa merayakan 2 acara bahagia. Makanan hari ini enak. Saya paling suka ikan ini. Kamu? Yang? Masih banyak makanan tersisa. Sayang kalau dibuang.
Saya akan menghadiahkan hidangan ini padamu kalau begitu. Bisiang, bukankah kamu bilang makanan tidak akan enak? Kalau sudah dingin, mengapa kamu tidak membawanya pergi? Ya, Nyonya. Yong, Saya kenyang. Bawa ke sini. Jangan sembarangan menyentuh koleksi buku saya. Apakah kamu pikir saya tidak punya hal lain yang lebih baik untuk Lalu apa dilakukan? yang kamu baca? Itu bukan urusanmu. Kamu cukup berani untuk mencuri dari Institut Historiografi. Jadi apa jika aku melakukannya? Mencuri dari Institut Historiografi adalah kejahatan berat. Bagaimana mungkin anak yatim seperti kami yang diusir bisa dibandingkan denganmu yang hidup dalam kemewahan? Selain itu, mengapa kamu Menteri Pekerjaan Utama terlibat dalam hukuman mati? Kenapa? Apakah kamu pikir aku belum cukup hari ini? Itukah alasanmu datang ke sini untuk menyusahkanku? Aku tahu kamu kesal. Tapi itu adalah Menteri Negara Utama yang memberikan pernikahan. Aku tidak peduli dengan siapa kamu menikah. Jangan lupa siapa dirimu. Kamu adalah nyonya dari kediaman Menteri Pekerjaan Utama. Yuan Yong, aku tidak peduli. Apakah kamu menikah dengan Yan Wan atau siapapun? Nyonya kediaman Menteri Pekerjaan Utama, nyonya rumah, siapapun yang menginginkannya bisa mengambilnya. Aku tidak peduli. Aku hanya bisa menyalahkan nasib buruku karena berakhir di sini setelah berputar-putar. Aku menerimanya. Tapi aku tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Mengapa kamu terus memegangku? Apakah kamu pikir anak yatim seperti aku, yang tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki kenangan masa lalu, harus dimainkan olehmu dan membiarkanmu menggunakan dan menipuku? Tidak. Aku tidak pernah ingin menjadi nyonya kediaman Menteri Pekerjaan Utama. Ketika aku bangun, aku sudah berada di kediaman Menteri Pekerjaan Utama. Semua orang memanggilku nyonya, jadi aku menerimanya. Tapi sekarang, aku tidak tahu apakah Yuan Qingsuo adalah nama asliku. Qingsuo. Semuanya adalah kesalahan ayahmu Yuan Tai. Cukup berhenti membicarakannya. Kamu bisa menghentikanku, tapi bisakah kamu menghentikan orang-orang membicarakannya? Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya. Apa yang kamu temukan? Aku tidak menemukan apa-apa, tapi aku tahu kau tidak mengatakan yang sebenarnya padaku karena kamu takut. Kamu takut mengakui kesalahan ayahmu. Berhenti membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Kecuali kamu mengatakan yang sebenarnya padaku. Aku sudah bilang aku sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Lalu apakah kamu menemukan sesuatu? Jika kamu tidak menemukan apa-apa, kamu bisa memberitahuku siapa yang mengikuti ekspedisi Kaisar Wen ke Jiangling. Aku bisa pergi dan mencari tahu sendiri. Apa kamu sangat ingin mencari tahu kebenarannya? Apa kamu ingin memecahkan misteri asal-usulmu? Atau mencari bukti untuk membuktikan bahwa ayahku adalah musuh yang menghancurkan keluargamu dan memutuskan hubungan denganku? Apa bedanya? Yuan Qingsuo, aku sudah bilang ini sebelumnya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini. Kamu. Aku akan mengatakannya lagi sebelum aku menemukan kebenarannya sendiri. Tidak ada yang bisa memfitnah ayahku. Bahkan kamu pun tidak. Sepertinya Kaisar Wen adalah ayah yang baik. Tapi aku tidak mengerti mengapa seorang gubernur meminta untuk pergi dalam ekspedisi ke Jiangling. Mengapa dia memimpin pasukan untuk membantai orang yang tidak bersenjata? Gubernur? Kamu meremehkan ayahku. Ayahku adalah Grand Preceptor, Grand Minister of State, dan General Pillar of State. Dia kemudian dianugerahi gelar Kaisar Wen. Dia tidak pernah menjadi gubernur. Grand Minister of State, jadi itu Yuan Hu yang mengikuti ekspedisi Kaisar Wen di Jiangling.
Yuan Qingsuo, apa yang kamu rencanakan? Aku tidak merencanakan apa-apa. Aku hanya tahu ayahmu dianugerahi gelar Kaisar Wen, tapi aku tidak tahu ayahmu memiliki pencapaian yang begitu gemilang. Apakah kamu tidak sedang berbuat jahat? Tidak, aku harus pergi sekarang. Atau nanti akan canggung kalau Wan Er datang ke sini. Yuan Yong mengaku suka bermain-main. Tapi dua wanita sudah terlalu banyak baginya. Perdana Menteri, menurutmu, apakah Nona Qingsuo akan terperangkap? Dia sudah memakan umpan. Dia hanya butuh beberapa hari untuk tahu bahwa akulah orangnya yang mengikuti Kaisar Wen ke Jiangling. Dia pasti akan meninggalkan kediaman untuk menemuiku dan menukar sesuatu yang berharga. Artinya, kita bisa mendapatkan Soul Orb segera. Tergantung seberapa pintar Yuan Qingsuo. Semakin pintar dia, semakin cepat aku mendapatkan Soul Orb. Nona, yang mulia sangat menakutkan. Apa? Berani-beraninya kamu meminta penawarku. Tolong berikan aku penawarnya. Zheng Luoyun, berani-beraninya kamu. Kamulah yang meminum pilnya. Sekarang kamu minta penawarnya untuk menyembuhkan Gao Changgong. Kamu pikir aku akan melakukan apapun yang kamu minta? Changgong terlihat seperti orang yang berbeda sekarang. Dia bukan lagi orang yang aku kenal. Nona Miao, ini salahku. Aku tidak lagi ingin memiliki hatinya. Aku mohon, asalkan kamu bisa memberiku penawarnya, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Apakah kamu serius? Asalkan untuk kebaikan Changgong, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Nona, aku sudah mencari kamu kemana-mana. Kamu kemana saja? Nona, tolong. Tolong cepat. Nona diculik. Seseorang tolong. Apa yang terjadi? Yang mulia, cepat. Yang mulia, seseorang menculik Nona Yun. Di sana. Cepat. Luoyun. 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 Qingsuo, Nona Qingsuo. Yuan Qingsuo. Bagaimana dengan Qingsuo? Mengapa cincin ini ada padamu? Apakah Yuan Qingsuo menyakitimu? Luoyun. Nona. Panggil tabib Kerajan sekarang Baik, juga. Yang Mulia. Bawakan obat terbaik untuk lukanya. Baik, Yang Mulia. Apa kesalahan yang dilakukan wanita tercantik di negara Qi? Kilyarga, Zheng Tela Bersahakaras Membisarkana. Tapi sekarang hasilnya seperti ini. Ming Yue. Jangan khawatir, aku akan menegakkan keadilan untuk Luoyun. Changgong, ceritakan padaku, bagaimana Luoyun terluka? Qingsuo. Yang Mulia, ini obat untuk lukanya. Sakit, tolong aku. Yang Mulia, tolong aku. Qingsuo. Nona Qingsuo. Luoyun, aku di sini. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu.
Nona lembut dan baik hati. Dia selalu sopan kepada orang-orang. Dia tidak akan pernah menyinggung orang lain. Siapa yang begitu kejam hingga menyakitinya dengan kejam seperti ini? Yang Mulia, biarkan aku mengirim orang untuk menyelidiki masalah yang melakukannya. Kita tidak boleh membiarkan mereka meninggalkan kota Chenyang. Berhenti di situ. Apakah kita perlu menyelidikinya? Yang Mulia, tolong pikirkan baik-baik sebelum Luoyun bangun. Tidak tepat untuk mengambil kesimpulan tergesa-gesa. Nona Qingsuo adalah wanita lemah yang tidak tahu bela diri. Bagaimana dia bisa melukai dua orang secara berturut-turut? Aku yakin Yang Mulia juga tahu kemampuan Nyonya. Apalagi prajurit yang jago bela diri seperti kita. Bahkan pendekar yang hebat pun tak bisa mendekatinya. Yang Mulia, cukup. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Qingsuo, Nona Qingsuo. Qingsuo. Yang Mulia, dia mungkin terluka parah. Tapi nyawanya tidak dalam bahaya. Aku sudah meresepkan obat untuk memulihkan kesehatannya. Berikan dia obat itu setiap 4 jam. Dan biarkan dia beristirahat selama beberapa hari. Dia akan pulih setelah itu. Kapan dia akan bangun? Jika aku tidak salah, dia akan bangun setelah malam ini. Mohon tenang Yang Mulia. Apakah luka di wajahnya itu akan meninggalkan bekas? Aku akan berusaha semampuku untuk mengobatinya. Tentang hasilnya, kita harus menyerahkannya pada takdir. Antarkan tabib Wang keluar. Baik Yang Mulia. Tabib Wang, silakan lewat sini. Yang Mulia, tolong aku. Tolong aku. Tolong. Changgong. Luoyun baik-baik saja sekarang. Jadi jangan khawatir. Ming Yue, aku akan pergi selama beberapa hari. Aku akan menitipkan kediaman ini padamu. Jika Luoyun sudah bangun, katakan padanya untuk menungguku. Aku akan segera kembali. Kamu mau pergi kemana? Kota Chang'an. Minggir. 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 Non, ini adalah rumah Gui Bao. Siapa orang hebat itu? Bahkan seorang wanita bisa menunjukkan kekuatannya sekarang. Ayo kita lihat. Ayo kita pergi. Ayo. Nona, perhiasan apa yang Anda cari? Minggir, panggil manajernya ke sini. Nona, perhiasan apa yang Anda inginkan? Saya bisa melayani Anda. Anda. Dia adalah putri Gubernur Yan dari Yuzhou. Dia akan menikah dengan Menteri Pekerjaan Besar. Sebagai nyonya, apakah Anda pikir seseorang yang tidak penting seperti Anda bisa melayaninya? Beritahu menir Anda untuk membawa perhiasan terbaik yang Anda miliki. Jika Anda melayaninya dengan buruk, hati-hati kehilangan nyawa Anda. Ya, saya akan segera pergi. Nona, lihat betapa cantiknya jepit rambut ini. Ini cocok dengan warna kulit Anda. Nona, Anda harus membeli lebih banyak pemerah pipi. Jika Anda memakai makeup, Menteri Pekerjaan Besar akan menemani Anda setiap hari. Karena dia tidak bisa cukup dengan Anda. Diam, ya Nona. Dia adalah wanita yang akan menikah dengan Menteri Pekerjaan Besar. Menteri Pekerjaan Besar pasti diberkati dengan wanita cantik. Dia baru saja menikahi wanita cantik beberapa waktu lalu. Sekarang dia mendapatkan yang lain. Tapi saya dengar, bukan Menteri Pekerjaan Besar yang ingin menikahinya. Dia adalah orang yang bersikeras untuk menikahinya. Menteri negara mengabulkannya, jadi mereka harus menikah. Wanita ini pasti sesuatu. Tidak heran dia menunjukkan kekuatannya tadi. Ternyata dia adalah kesayangan Menteri Negara. Apakah Anda tuli? Tidak bisakah Anda mendengar orang berbicara omong kosong? Tangkap orang-orang ini dan tampar mereka jika mereka terus berbicara omong kosong. Ya Nona. Keluar sekarang. Pergi keluar. Pergi-pergi. Kami memiliki tamu terhormat di sini Nona. Ini adalah harta karun toko kami. Minggir dari jalanku. Demi kebaikan. Siapa yang berani menginginkan wanita seperti itu? Minggir dari jalanku. Minggir sekarang. Cepat. Menyingkir.
Menyingkirlah. Apa yang terjadi? Jangan bicara sembarangan. Yang Mulia bukanlah orang seperti itu. Kalau bukan karena nafsu, mengapa dia ingin menikahi Yanwan? Bagaimana Yang Mulia tidak melihat bahwa Yanwan itu sombong dan selalu mengganggu Nyonya King Suo? Yang perlu kamu lakukan adalah merawat Nyonya. Berhenti memikirkan urusan Yang Mulia. Kamu adalah seorang pengawas yang tidak bisa membedakan benar dan salah, sehingga kamu tidak menasihati Yang Mulia saat dia melakukan kesalahan. Itulah mengapa Nyonya terluka sekarang. Kamu hanya berani bertindak semaumu di depanku. Pengawas Chu, tolong. Kebahagiaan Nyonya ada di tanganmu. Beritahu Yang Mulia bahwa dia tidak bisa menikahi Yanwan. Aku tidak akan pergi, Yang Mulia punya pikirannya sendiri. Pikiran apa? Bagaimana aku tahu? Kalau kamu ingin tahu begitu, kamu bisa tanya dia sendiri. Bagaimana bisa kamu tidak tahu? Padahal kamu selalu bersama Yang Mulia. Aku serius saat bilang aku tidak tahu. Yang Mulia, Bagaimanapun aku tidak tahu. Yang Mulia. Kembali ke sini. Kembali ke sini. Yang Mulia, Apa yang terjadi? Yang Mulia Anda tidak bisa menikahi Nona Yanwan. Kenapa? Kalau Anda menikahinya, dia akan mengganggu Nyonya. Tidak hanya Nyonya yang akan sedih, Anda juga akan menderita. Kembali dan rawat Nyonya. Aku sedang merawatnya sekarang. Merawat Nyonya. Bukan hanya sekadar menyajikan makanan dan minuman. Aku harus merawat Nyonya dengan sepenuh hati, termasuk masa depan Nyonya. Masa depan Nyonya. Masa depan Nyonya tergantung pada Anda. Jika Anda tidak menghargainya, Nyonya tidak akan punya masa depan. Jika Nyonya tidak punya masa depan, berarti saya juga tidak punya masa depan. Jika Nyonya Anda melarikan diri, sementara Anda mencoba menyelamatkan masa depannya, maka Anda juga tidak akan punya masa depan. Oh tidak, saya seharusnya mengambil sup ginseng dari dapur untuk Nyonya. Bagaimana saya bisa melupakan ini? Yang Mulia, saya akan pamit dulu. Yang Mulia, saya masih harus mengurus pernikahan. Saya akan pamit dulu. Yang Mulia. Apakah Nyonya makan tepat waktu? Yang Mulia, Nyonya memiliki nafsu makan yang baik hari ini. Dia menghabiskan sarapan dan makan siangnya. Dia baru saja tertidur. Sampaikan perintah saya. Selama dia tidak meninggalkan rumah, lakukan saja semua yang dia minta. Baik, Yang Mulia. Hei Jia Liu, kita punya kabar buruk. SST. Nyonya baru saja tertidur. Nyonya ini memiliki temperamen yang baik. Kita akan baik-baik saja meskipun kita membangunkannya. Anda harus memikirkan cara menangani Nyonya baru. Nyonya baru yang mana? Siapa lagi? Tentu saja Nona Yan. Dia pergi dengan Jembara untuk berbelanja pejai ini. Tapi dia marah ketika kembali. Dia menghancurkan teko dan semua peralatan makan. Sekarang dia menanyai para pelayan satu persatu tentang persiapan pernikahan. Anda sebaiknya pergi dan melaporkannya. Tapi saya tidak bisa meninggalkan pos saya. Saya sedang menyampaikan pesan kepada Anda. Terserah Anda apakah akan pergi atau tidak. Nona Yan sangat merepotkan. Baiklah, saya akan segera kembali. Baik Nyonya lama maupun baru. Mereka berdua merepotkan bagi saya. Sementara di siang tidak ada di sini, saya harus mendapatkan beberapa jawaban dari Yuan Hu. Dia akhirnya mulai makan. Yang Mulia, pernikahan Anda akan berlangsung dalam 5 hari. Sudah aku urus prosesi pernikahannya. Dan ini daftar tamu untuk pernikahan. Tolong periksa. Kamu yang memutuskan.
Lagi pula Yan Wan berasal dari kediaman Menteri Negara. Perhatikan semuanya dengan lebih baik, agar kita bisa menjawab Menteri Negara. Yang Mulia, aku bahkan tidak tahu, apakah pernikahanmu adalah acara bahagia atau menyedihkan. Hanya mata-mata lain yang ditanam oleh Menteri Negara di sisiku begitu saja. Tidak masalah. Tidak ada jalan keluar dari apa yang akan datang lebih cepat atau lambat. Ada sesuatu yang mengganggumu Yang Mulia? Aku akhir-akhir ini merasa mata kiriku berkedut. Aku bertanya-tanya apakah itu pertanda buruk. Yang Mulia, kabar dari mata-mata kita. Kamu boleh pergi sekarang. Ya Yang Mulia. Menteri Pekerjaan Umum Gao Changgong telah tiba di kota Chang'an. Ternyata sesuatu akan terjadi. Yang Mulia, Gao Changgong datang lagi ke kota Chang'an. Gao Changgong? Bagaimana dia berani datang lagi? Gao Changgong tampak elegan dan pemberani, tapi dia ceroboh. Kalau bukan karena perencanaan hati-hati Yang Mulia terakhir kali, bagaimana mungkin dia bisa pergi? Saat ini, banyak mata mengamati kota Chang'an. Ini sangat berbahaya. Siapapun tahu, dia tidak akan bisa pergi lagi. Aku khawatir dia di sini karena Yuan Qingsuo. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan dia membawa Yuan Qingsuo pergi. Kirim lebih banyak orang untuk menyelidiki dan temukan dia untukku. Ya Yang Mulia. Mengapa Yuan Qingsuo bertanya padaku tentang ayah kemarin? Dia bahkan menanyakan posisi resminya. Nyonya baru ini memang sulit dilayani. Dia selalu marah-marah pada kita. Di kedai Menteri Pekerjaan Umum, para majikan memperlakukan para pelayan dengan sangat baik. Aku khawatir itu tidak akan terjadi setelah ini. Nyonya baru apa? Selama dia belum menikah ke rumah tangga ini, dia tidak dianggap sebagai nyonya. Nyonya Qingsuo lebih baik. Dia selalu baik kepada kami. Yan Wan tidak terlihat seperti putri dari keluarga terkemuka. Sebagai seorang wanita, dia terus berkeliaran di kedai Menteri Pekerjaan Umum dekat dengan Nyonya Qingsuo. Dia jelas-jelas berniat buruk. Nyonya Qingsuo punya sifat yang sangat baik untuk terus memanjakan dia. Apa namanya lagi itu? Kami menyebutnya membuat masalah sendiri. Nyonya Qingsuo belum bahagia belakangan ini. Dia sudah lemah. Aku khawatir dia mungkin sakit karena ini. Kamu benar. Aku hanya tidak tahu mengapa Yang Mulia terobsesi dengan Yan Wan. Apa yang kalian bicarakan di sini? Salam Nona Yan. Kukira kamu sudah lupa siapa aku. Manfaat apa yang diberikan Yuan Qingsuo kepadamu, hingga kamu berbicara untuknya dengan begitu setia? Aku setuju kamu menghormati Yuan Qingsuo. Tapi jika ada dari kalian yang memfitnahku, aku tidak akan membiarkannya. Kami tidak berani. Kamu tidak berani? Apakah kamu pikir aku buta atau tuli? Mereka bilang masalah datang dari omongan sembrono. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu akan melakukannya lagi lain kali. Chun Sue tampar mereka. Ya Nona. Yuan Qingsuo, kamu selalu menghalangiku. Dalam hal kecantikan dan keterampilan, kamu sama sekali bukan tandinganku. Sekarang semua orang berbicara untukmu. Jika aku tidak menyingkirkanmu, aku Yan Wan tidak akan punya suara di kediaman Menteri Pekerjaan Utama. Berhenti di situ. Yuan Qingsuo. Kamu semakin berani sekarang. Kamu sebenarnya mencoba untuk melarikan diri di siang bolong. Apa yang ingin kamu lakukan? Sudah kubilang aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau aku melihatmu lagi. Jadi lebih baik kamu berperilaku baik dan lakukan tugasmu sebagai nyonya kediaman Menteri Besar Pekerjaan, atau aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Apakah kamu pikir tinggal di kediaman Menteri Besar Pekerjaan lebih baik daripada mati? Jangan lupa hubungan kita yang sebenarnya. Yuan Yong, aku takut akan membunuhmu kalau terus tinggal di sini. Kamu hanya ingin membalas dendam. Kamu hanya perlu menusukku. Maka kamu akan membalaskan kematian keluargamu.
Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Kamu hanya melihatku sebagai anak musuh. Kalau kamu yakin ayahku adalah musuh yang membantai keluargamu, kamu bisa saja menusukku. Lakukanlah. Apakah kamu pikir aku akan memaafkanmu kalau kamu melakukan ini? Kamu hanya mencari alasan untuk pembunuhan ayahmu. Biarkan aku pergi. Setelah aku pergi, aku mungkin akan menemukan bukti. Kalau kamu tidak bisa membunuhku, lebih baik kamu tinggal di sini. Aku berjanji padamu. Aku akan menyelidiki apa yang terjadi di Jiangling dan memberimu jawaban. Menyelidiki. Selain Kaisar Wen yang pergi ke Jiangling, hanya ada Menteri Besar Negara Yuan Hu yang juga pergi ke sana. Melihat bagaimana kalian berdua saling menipu dan mengakali, apakah kamu pikir dia akan mengatakan yang sebenarnya? Dibandingkan dengan orang munafik sepertimu, aku lebih percaya apa yang Yuan Hu katakan. Yuan Qingsuo. Jadi kamu memang mencoba menyelidiki informasiku kemarin. Ya, aku melakukannya karena aku hanya tahu orang yang mengikuti Kaisar Wen dalam ekspedisi ke Jiangling memegang jabatan yang sama seperti yang Kaisar Wen pegang saat itu. Sekarang aku tahu itu Yuan Hu. Bagaimana bisa kamu tidak memberitahu bahwa Yuan Hu ikut ekspedisi di Jiangling? Tidak peduli seberapa ceroboh kamu tidak bisa melibatkan kediaman Menteri Besar Kerajaan. Dan yang mulia. Kenapa? Apakah kamu mengakuinya? Apakah kamu mengakui bahwa ayahmu Yuan Tai membantai orang-orang yang tidak bersenjata dan membunuh seluruh keluargaku? Aku sudah bilang. Aku akan menyelidiki kebenarannya dan memberimu jawaban. Kamu dari semua orang, maukah kamu menemukan kebenaran? Aku lebih percaya Yuan Hu. Setidaknya aku tahu seberapa buruk dia. Selama aku menukar sesuatu yang berguna dengannya, dia akan memberitahuku kebenaran. Kamu bisa menyerah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu memasuki kediaman Menteri Besar Negara hari ini, aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sana. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, atau hanya ada setengah kesempatan, aku akan pergi juga. Kamu tidak akan berani. Kenapa tidak? Kamu mungkin bisa menghentikanku sekarang, tapi bisakah kamu menghentikanku besok? Aku tidak berpikir kamu punya waktu untuk melakukannya, karena kamu harus mematuhi Menteri Besar Negara dan menikahi Yan Wan. Kamu dan Yan Wan adalah jodoh yang dibuat di surga. Kalian berdua sama-sama hina dan tidak tahu malu. Kamu juga tidak berperasaan dan tidak terhormat. Yuan Yong, aku senang untukmu. Kamu. Lepaskan aku. Yuan Yong. Lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Tidak pernah. Daripada menjadi nyonya rumah, kamu ingin menjadi tahanan. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Penjaga. Ya, Yang Mulia. Kepung halaman ini. Bagi menjadi 4 shift dan bergiliran menjaganya. Tidak ada yang diizinkan masuk dan keluar dari halaman tanpa izinku. Ya, Yang Mulia. Di siang. Yang Mulia. Hukum dia dengan aturan keluarga. Yuan Yong. Yang Mulia tolong maafkan saya. Saya melakukan Saya benar-benar minta maaf. Yuan Yong, kamu tidak bisa melakukan itu. Di siang apa yang sudah saya katakan padamu? Anda menyuruh saya untuk mengawasi Nyonya. Saya lalai dalam tugas saya tidak. Saya tidak mengawasi Nyonya dengan baik. Ini kesalahan saya. Saya sendiri yang menyelinap keluar, bukan kesalahan Bisiang. Jika Anda ingin menghukum Anda dan mencambuk saya. Bawa Nyonya pergi. Ya, Yang Mulia. Yuan Yong. Yuan Yong, kamu.
Jika kamu seorang pria yang rendah hati, kamu seharusnya tidak menggunakan penyiksaan. Ada seorang pelayan. Bukankah kamu bilang, kamu lebih suka orang jahat yang terang-terangan? Saya akan melakukan apa yang kamu inginkan, dan menunjukkan padamu seberapa buruk saya bisa. Yuan Yong. Jika kamu tidak senang tentang sesuatu, langsung luapkan pada saya. Kamu akan membuat saya semakin membencimu jika kamu melakukan ini. Saya akan membencimu selamanya. Bukankah kamu sudah memutuskan bahwa kamu akan membenciku seumur hidupmu? Bisiang, apakah kamu menerima hukumanmu? Saya menerima hukuman saya. Nyonya. King Suo. Apakah kamu puas sekarang? Kamu tidak perlu memberitahu saya. Saya akan menemukan jalan ke dalam kandangmu. Nyonya. Nyonya. Saya baik-baik saja. Biarkan saya melihat lukamu. Tidak apa-apa. Luka ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Kamu hampir dihukum tadi. Nyonya, saya baik-baik saja. Yang Mulia sangat marah karena dia cemas. Anda akan terluka lagi setelah meninggalkan kediaman Menteri Besar Pekerjaan. Yang Mulia jarang sekali marah seperti ini. Alasan Yang Mulia melakukan ini untuk Anda adalah karena dia peduli pada Anda dan menganggap Anda lebih penting dari apapun. Anda tidak perlu menghibur saya. Nyonya, Anda benar-benar salah paham pada Yang Mulia. Saya bisa melihat dia tidak pernah bermaksud untuk mencambuk saya sama sekali. Tapi saya tidak menyangka Anda akan maju dan menahan pukulan untuk saya. Saya tidak menyangka Yuan Yong adalah orang baik untuk Anda. Tentu saja Yang Mulia adalah orang baik. Saya belum pernah melihat keluarga kaya manapun atau bangsawan memperlakukan pelayan mereka dengan baik seperti ini. Yang Mulia tidak pernah menghukum para pelayan. Suatu kali Cui sedang membersihkan ruang belajar. Dia tidak sengaja memecahkan batu tinta favorit Yang Mulia. Tapi Yang Mulia tidak memarahinya. Dia mungkin marah kali ini. Tapi saya bisa tahu bahwa dia tidak benar-benar akan mencambuk saya. Nyonya, apakah Anda akan kesal jika saya mengatakan ini? Nyonya, saya harap Anda tidak menyalahkan saya karena terlalu mencampuri. Semua pelayan tahu bahwa Yang Mulia tulus pada Anda. Setiap kali Anda dalam masalah, Yang Mulia tidak bisa makan atau tidur. Seluruh tubuh Anda dingin ketika Anda kembali, dan Anda tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Yang Mulia tetap di sisi Anda tanpa tidur selama berhari-hari, dan memeluk Anda sampai Anda hangat. Saya merasa tersentuh ketika melihat semua ini. Saya yakin Yang Mulia punya alasan untuk tidak membiarkan Anda keluar. Mengapa dia terlihat lelah? Sepertinya dia belum tidur selama beberapa malam. Nona yang akan menikah ke rumah ini. Nyonya, Anda perlu merencanakan diri sendiri. Untungnya Yang Mulia sayang pada Anda. Menurut saya, Anda harus bersikap ramah padanya. Anda semua tertipu olehnya. Dia hanya peduli dengan kekuasaannya. Dia hanya takut aku mati dan dia tidak bisa menjawab Yuan Hu.